Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita akan membahas soal biologi SBMPTN 2017 kode 157. Oke, disimak baik-baik ya. Soal yang pertama, kapsid pada virus tergolong dalam senyawa organik apa? Yang A lemak, B protein, C karbohidrat, D lipopolisakarida, dan yang E lipoprotein. Nah, kita lihat ya kapsid. Kapsid adalah lapisan pembungkus DNA atau RNA virus. Kapsid tersusun dari kapsomer, yaitu unit protein, lipid, glikoprotein. Jadi nomor 1 jawabannya adalah protein. Nomor 2, dalam siklus hidup Pteridophyta atau tanaman paku, individu tumbuhan paku tiang yang biasa dijumpai di pegunungan merupakan fase apa? Nah, kita harus paham ya, di sini adalah kita bicarakan Pteridophyta atau tanaman paku. Untuk paku lebih dominan fase sporofit daripada fase gametofit. Kata kuncinya lumut suka kawin. Jadi lumut yang dominan adalah fase gametofit. Gametofit merupakan fase tumbuhan yang menghasilkan gamet, sedangkan sporofit merupakan fase tumbuhan yang menghasilkan spora. Jadi, Pteridophyta dominan adalah pada fase sporofit yang B. Oke, soal selanjutnya di sini ada gambar. Perhatikan gambar cacing parasit pada pencernaan manusia. Kemudian pilihlah pernyataan yang benar. Nah, di sini kita lihat ini adalah gambar dari cacing perut atau Ascaris lumbricoides. Merupakan pilum nematelmintes atau cacing gilik. Nah, yang A, manusia akan terinfeksi bila memakan sayuran yang mengandung cacing ini. Salah ya. Nah, yang B, cacing ini termasuk dalam filum Annelida. Bukan, tetapi filum nematelmintes. Jadi salah. Yang C, cacing ini bersifat monoseus dengan fertilisasi internal. Kalau di hewan itu namanya gonokoris, monoseus untuk tumbuhan. Nah, yang D, kita ngomongin tentang daur hidup Ascaris lumbricoides. Ternyata telur kemudian keluar bersama feses, masuk ke mulut, usus, dan masuk ke paru-paru, kemudian ke faring, tertelan, terus masuk ke usus menjadi cacing dewasa. Jadi larva cacing ini dapat melalui paru-paru inang. Yang E, cacing ini masuk ke tubuh inang dalam fase cysticercus. Cysticercus itu kepunyaan cacing pita. Oke, nomor selanjutnya kita akan melihat ini adalah gambar dari ubur-ubur. Hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki, nah seperti kita lihat ini adalah gambar ubur-ubur masuk ke dalam filum Coelenterata atau hewan berongga. Lapisan embrional yang pertama ada lapisan diploblastik, di itu 2. Diploblastik berarti 2 lapis membran terdiri dari eksoderm dan endoderm, hanya terdapat pada filum porifera dan filum Coelenterata. Jadi untuk filum yang lain lapisannya adalah triploblastik. Nah, ubur-ubur mempunyai saraf, tidak mempunyai otak. Jadi untuk nomor ini jawabannya adalah yang E, jaringan saraf dan 2 lapisan embrional. Oke, soal selanjutnya, di antara karakteristik struktural berikut yang berperan besar dalam adaptasi tumbuhan berbunga yang hidup di iklim arid adalah, nah, kata kunci dari soal ini adalah iklim arid. Kalian tahu nggak iklim arid itu apa? Iklim arid merupakan iklim yang gersang atau kering. Nah, jadi harus mempunyai kutikula yang tebal. Mohon maaf ya, itu jawabannya adalah yang D, kutikula yang tebal untuk mengurangi adanya penguapan ya. Jadi tolong mohon maaf, tanda silangnya itu salah ya, bukan di stomata yang banyak, tetapi harusnya jawabannya yang D, pada kutikula yang tebal karena untuk mengurangi penguapan. Contohnya ada pada kaktus. Oke.
Soal selanjutnya, daun merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis dan transpirasi. Struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut adalah, nah, kata kunci di sini adalah adanya proses fotosintesis dan transpirasi. Keduanya itu merupakan proses yang sangat membutuhkan sinar matahari. Jadi, untuk daun yang mendukung adalah daun yang lebar ya, sehingga diperlukan daun yang lebar dan volumenya yang tipis ya. Maka jawabannya adalah yang B, perbandingan luas area dan volume daun yang besar. Oke, jadi nomor ini menjelaskan tentang struktur daunnya ya. Oke, nomor selanjutnya, tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut adalah, nah, di sini kata kuncinya adalah dipangkas pucuknya. Artinya bagian pucuk itu merupakan meristem apikal, yaitu adanya hormon auksin, pertumbuhan ke arah atas ya. Jadi dihambat supaya tanaman ini tidak tinggi. Kemudian untuk menambah percabangan, yaitu pertumbuhan ke arah samping, meristem lateral, pertumbuhan ke arah samping yang oleh hormon sitokinin. Jadi ini jawabannya yang C ya, menekan pertumbuhan meristem apikal dan menambah meristem lateral. Oke, nomor selanjutnya, gen H besar hitam dominan terhadap H kecil pada kromosom nomor 5. Rekombinasi salah satu kromosom nomor 5 ke kromosom nomor 6 menyebabkan nul alel pada kromosom nomor 6 pindah ke kromosom nomor 5. Jika individu normal mempunyai genotip H besar H kecil 00, individu rekombinan memiliki genotip. Nah, ini kata kuncinya adalah nul alel. Nul alel merupakan fenomena tidak munculnya alel karena adanya mutasi. Nah, di sini kita membicarakan tentang rekombinasi. Rekombinasi adalah pemotongan DNA yang diikuti dengan penggabungan DNA. Jadi di sini rekombinasi dari H besar H kecil OO adalah H besar 0 H kecil 0. Jadi jawabannya adalah yang Oke, nomor selanjutnya kita akan bahas, perhatikan gambar sel di atas. Sistem endomembran pada sel tersebut melibatkan organel. Nah, kita harus bahas dulu di gambar ini. Yang bagian A ya, ada A, B, C, D, E ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang A itu adalah vakuola, yang B itu adalah membran sel, yang C itu adalah vesikula, kemudian yang D merupakan membran badan Golgi, dan yang E adalah membran retikulum endoplasma. Nah, jadi sistem endomembran itu yang C, D, E. Oke, yang C. Nomor selanjutnya, pada grafik A, populasi Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum dapat tumbuh secara maksimum. Pada grafik B, populasi caudatum kalah bersaing. Nah, pada grafik A kita bisa melihat bahwa Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum dibudidayakan pada habitat terpisah, dan ternyata keduanya itu berada pada populasi yang banyak. Nah, sedangkan pada gambar B, Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum dibudidayakan pada habitat yang sama. Ternyata setelah hari ke-12, Paramecium caudatum mengalami penurunan pada jumlah populasi. Nah, jadi untuk yang pernyataan adalah benar, sebab Paramecium aurelia mengeluarkan toksin yang akan membunuh Paramecium caudatum. Paramecium caudatum kalah bersaing untuk merebutkan bahan makanan, jadi kompetisi, bukan toksin atau racun. Jadi sebabnya adalah salah. Maka jawabannya benar salah ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita bahas soal selanjutnya ya.
Semakin tua usia kehamilan, kadar hormon estrogen akan meningkat sedangkan progesteron semakin sedikit sebab estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi sedangkan progesteron sebaliknya. Pada awal kehamilan, hormon progesteron tinggi karena hormon progesteron dibutuhkan pada saat hamil untuk menebalkan dinding rahim atau endometrium. Pada akhir kehamilan, hormon progesteron turun untuk meluruhkan endometrium karena mau melahirkan ya. Oke. Nah, pada awal kehamilan kebalikannya, hormon estrogen berada pada titik terendah, sedangkan pada akhir kehamilan hormon estrogen naik atau meningkat. Jadi pernyataannya adalah benar sebab estrogen bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi. Nah, kata-kata merangsang uterus atau rahim untuk berkontraksi, fungsi hormon estrogen itu untuk ciri kelamin sekunder pada wanita. Nah, sedangkan fungsi hormon yang merangsang uterus atau rahim untuk berkontraksi adalah fungsi dari hormon oksitosin. Jadi sebabnya adalah salah. Pernyataan benar, sebabnya salah. Maka jawabannya adalah yang C. Jelas ya? Oke, ini untuk soal sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas soal selanjutnya. Di situ ada grafik ya antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi enzim. Nah, grafik di atas menggambarkan hubungan aktivitas kerja enzim dengan konsentrasi enzim terhadap molekul substrat. Manakah pernyataan berikut yang tepat untuk menjelaskan gambar di atas? Nah, kita perhatikan semua substrat terikatnya akan mengakibatkan konstan. Jadi satu, kecepatan reaksi enzim tidak berubah setelah semua substrat terikat. Benar. Kalau satu benar, maka nomor 3 benar. Pada awal reaksi, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Benar ya? Oke. Grafik di atas menggambarkan hubungan aktivitas kerja enzim dengan konsentrasi enzim terhadap molekul substrat. Jadi yang kedua, kecepatan reaksi enzim berhubungan dengan konsentrasi enzim itu adalah benar. Sedangkan yang keempat, setelah semua substrat terikat, konsentrasi enzim mempercepat laju reaksi. Nah, yang nomor 4 ini adalah salah. Pernyataan 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Perhatikan gambar profil sidik jari DNA dalam satu keluarga di atas. Manakah penjelasan berikut yang tepat berkaitan dengan gambar tersebut? Nah, kita bisa melihat profil sidik jari DNA anak bervariasi, tetapi masih ada sifat ayah paternal dan sifat ibu maternal. Jadi untuk nomor 1, profil pita DNA pada anak-anak bervariasi adalah benar. Kalau 1 benar, pasti nomor 3 adalah benar. Variasi profil pita DNA dapat ditentukan berdasarkan maternal ibu dan paternal ayah. Benar. Setiap anak mempunyai ciri khas ya. Yang pernyataan yang kedua, terdapat profil pita DNA khas pada masing-masing anak, maka pernyataan ini adalah benar. Sedangkan pernyataan nomor 4, profil pita DNA pada anak laki-laki mengikuti DNA paternal, salah ya. Tidak harus ya. Oke. Jadi pertanyaan 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Prinsip penerapan teknologi kultur jaringan berdasarkan konsep totipotensi sel. Totipotensi itu adalah daya regenerasi sangat tinggi terjadi pada sel tumbuhan. Oke. Kultur jaringan tumbuhan adalah suatu teknik mengkulturkan bagian tubuh tumbuhan atau kita mengkulturkan jaringan atau sel tumbuhan secara steril, suci dari hama dan penyakit. Jadi harus steril. Jadi yang satu dapat dilakukan dalam kondisi non steril, salah. Satu salah, pasti nomor 3 juga salah. Hanya jaringan tertentu yang dapat berdiferensiasi, salah ya. Oke. Karena semua sel ya pada sel tumbuhan itu mempunyai kemampuan untuk totipotensi. Yang dapat dikulturkan adalah seluruh jaringan
karena sel tubuh bersifat totipotensi atau mempunyai daya regenerasi yang sangat tinggi. Oke. Selanjutnya pernyataan yang nomor 2, memiliki sel-sel yang terbentuk relatif kecil. Jadi hasil kultur jaringan tumbuhan adalah individu yang seragam, yang sama persis dengan induknya, yang dikulturkan dalam jumlah yang besar. Jadi bukan kecil, maka nomor 2 itu adalah salah. Dan untuk pernyataan nomor 4, menumbuhkan sifat meristematis sel tanaman. Apa arti dari meristematis? Meristematis adalah aktif membelah atau mempunyai sifat totipotensi. Dan memang ini adalah sifat dari sel tumbuhan. Maka pernyataan nomor 4 adalah benar. Jadi untuk soal ini pernyataan nomor 4 benar, maka jawabannya adalah yang D. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal SBMPTN 2016. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan soal biologi persiapan UTBK 2021. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.